Kamu lihat, bagus tidak, cocok tidak untukmu. Ayo, coba saja. Tidak. Coba saja, aku tidak mau. Aku bantu kamu coba. Aku sudah bilang, aku tidak mau, aku tidak butuh. Aduh. King, kamu baik-baik saja. Shenling. Kamu sedang apa? Kenapa kamu seperti wanita kasar? King itu, dengan susah payah, datang jauh-jauh dari luar negeri. Aku membawa hadiah untuk seluruh keluarga kita. Kamu mau apa? Sikapmu seperti apa? Apa kamu tidak punya etika? Aku tidak mendorongnya, dia yang jatuh sendiri. Kakak ipar, bukan maksudku untuk bilang begitu. Kakak King itu kan pelajar luar negeri. Apa yang dia pakai dan gunakan itu modis banget. Bikin orang suka, kamu nggak bakal iri. Dia memang orangnya begitu, sifatnya gampang marah. Dulu waktu itu, kita juga cuma orang terpuruk. Tidak ada pilihan. Kalau sekarang aku harus mengganti, aku pasti tidak akan membiarkan dia masuk ke dalam keluargaku kami. Bagus. Kalian masih ingat, saat kita jatuh miskin, itu aku yang habiskan seluruh harta keluarga, membayar hutang kalian. Hutang apa? Tidak ada apa-apa, hanya sedikit uang. King. Datang ke kamarku, Bibi. Ada sesuatu untukmu. Ayo pergi. King, lihat ini. Ini adalah gelang warisan keluarga Guo, diturunkan kepada menantu perempuan. Sebenarnya, seharusnya sudah diberikan padamu sejak lama. Sayangnya, waktu itu kamu sedang keluar negeri. Sudah 5 tahun. Tidak peduli berapa banyak yang aku berikan, mereka akhirnya tetap tidak menganggapku sebagai keluarga. Aduh. Apa dosa yang aku buat ini? Kamu, orang tua yang sudah mati, kalau mau mati, ya mati saja, masih berhutang banyak pula. Kau membuat kami yang yatim piatu dan janda ini, bagaimana bisa hidup? Aduh. Bagaimana bisa hidup? Bibi, silakan bangun dulu. Bangun, Bu. Bibi. Tianjeng. Kalian jangan terlalu khawatir dulu. Perusahaan saya punya opsi saham. 5 juta ini. Saya cairkan untuk membayar kembali. Ini. Ayo, Ling. Ayo, terima kasih banyak ya. Kamu benar-benar penyelamat keluarga kami. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Tiancheng. Lihatlah Xiaoling, anak yang sangat baik. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Yi. Ai. Shenling. Terima kasih. Seumur hidup ini, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kakak Ling, bagaimana menurutmu gelang ini? Bagus tidak? Ini adalah warisan keluarga Guo, awalnya untuk menantu perempuan. Tenggorokan, iparku pergelangan tangannya besar, memakai apapun tidak terlihat bagus. Berikan padanya, juga sia-sia saja. Tidak seperti Kak King. Bentuk tubuh Kak King jauh lebih bagus. Gelang ini pas sekali dipakai di tanganmu. Perjalanan kali ini tidak bisa beli tiket. Aku sebenarnya sudah bilang, kalau begitu aku tidak jadi pergi saja. Tapi Tiancheng bilang dia ada caranya. Tidak disangka, dia mengembalikan tiketmu, lalu membelikan tiket kereta ekonomi untukmu. Aku bilang kalau naik kereta juga tidak apa-apa. Tapi Tiancheng tidak yakin padaku. Itu hanya bisa membuatmu menderita. Tentu saja, kamu seorang gadis, duduk di kursi keras begitu lama. Kalau sampai diperhatikan orang jahat, bagaimana? Tidak seperti kakak iparku. Wajahnya sangat menakutkan, seperti ratu malam. Orang jahat pun harus memutar jalan saat melihatnya. Sepertinya dia benar-benar marah. Ah! Sayangku. Sudah, kita tidak marah lagi ya. Marah itu tidak baik untuk kesehatan. Sudah sibuk seharian. Ayo kita kembali ke rumah istirahat. Ayo. Jangan pakai cara ini lagi. Aduh, lihat.
Katakan. Aduh, duduk dululah. Sayang, kali ini benar-benar membuatmu merasa dirugikan. Aku tahu, kamu untuk keluarga kita telah berbuat terlalu banyak. Aku ingat semuanya di hati. Jangan bicara manis di sini. Kalau ada yang mau disampaikan, langsung saja. Sayang, kali ini kita kan mau pergi liburan. Kamu bilang, saya ini seorang pria besar, tidak boleh tidak punya uang, kan? Kamu lihat, bisa transfer sedikit untuk saya. Tidak ada uang. Kamu lihat ini bisa tidak? Kamu kan waktu itu suka yang itu, tas dari rumah nenek siang. Ayo beli saja, aku setuju. Tapi tas itu harganya 50.000. Apa? Semahal itu? Oke, lalu, kalau kamu memang mau beli, beli saja. Yang penting kamu bahagia. Baiklah, berikan uangnya. Apa kamu sedang bercanda? Aku setuju kamu mau beli, itu sudah cukup. Kamu masih mau aku kasih uang lagi? Jangan serakah dong. Uang yang aku hasilkan sendiri, aku yang pakai. Perlukah aku minta izin padamu? Kamu sebulan bisa dapat berapa? Bukan. Uangmu, uangku. Kalau begitu, uang yang kamu hasilkan. Semua ini adalah harta bersama kita berdua. Kamu tentu harus mendapatkan persetujuanku sebelum mengeluarkan uang. Kamu menghasilkan 3.000 sebulan. Bahkan uang saku sendiri saja tidak cukup. Aku menghasilkan 100.000, menafkahi seluruh keluarga. Ketika kita menikah, kamu bahkan tidak memberi hadiah apapun. Aku tidak hanya melunasi utangmu sebesar 5 juta, bahkan memberikan mobil sebagai mahar. Bahkan rumah pernikahan ini juga aku yang beli. Bukankah kita semua keluarga? Perlukah kamu menghitungnya begitu detail? King tidak seperti kamu yang serakah menghitung. Baiklah, kalau begitu, King begitu baik. Biarkan dia saja menjadi menantu keluarga Guo. Xiaoling. Cepat masak. Lihat, sudah jam berapa ini? Semua orang sudah lapar, oke. Ayo, sudah, masak dulu, Aduh, masak. King, ya. Kamu dan Tiancheng teman masa kecil. Kalau begitu kamu dulu, seharusnya, sering datang ke rumah kami makan, kan? Iya, dulu aku sering datang ke sini. Aku sangat merindukan keahlian Bu Guo. Mama, lihat. King merindukan keahlian Mama. Bagaimana kalau Mama tunjukkan keahlian hari ini? Ngapain ngomong begitu? Mama sedang tidak sehat. Bagaimana kamu bisa membuat ibu memasak? Ibu, Anda sakit. Kapan itu terjadi? Kenapa saya tidak tahu? Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Siapa bilang saya sakit? Ah, aku baik-baik saja. Jangan kutuk aku, oke? Aku tidak sakit. Lalu kenapa kamu tidak memasak untuk King? Apakah kamu tidak mau? Siapa bilang aku tidak mau lagi? Hanya memasak saja kan? Kalau aku mau lakukan, ya aku lakukan saja. Apa istimewanya juga? Hei, sungguh deh. Aduh. Mbak Ipar, Kak King kan tamu. Kamu pasti tidak keberatan, kan? Dia duduk di sini saja. Xiaoling, ambil mangkuk dan ambil sedikit sayur. Pergi ke dapur makan saja. Sekalian. Bersihkan juga dapurnya ya. Tidak usah, kalian makan saja. Teman saya baru saja mengajak saya. Aku pergi makan. Saja. Kalian lihatlah. Ini makin gak masuk akal, kan? Apa sih sikap ini? Lebih baik sedikit ramah, tapi malah naik ke atas kepala aku. Nganggap aku gampang dikacau balau, ya. Enak banget. Mau bikin aku marah? Tunggu dulu. Aku punya uang,
Tapi aku belum bisa membelanjakannya sendiri. Datang. Kenapa sendiri, tidak bersama keluarga? Orang rumah tidak punya hati. Aku ini hanya bisa jadi orang tua sebatang kara. Hahaha. Dengan kemampuanmu, perlukah kamu menerima perlakuan seperti ini? Aku tetap berharap kamu bisa datang ke perusahaan kami. Kita bekerja sama. Kamu pasti akan meraih kesuksesan besar. Ayo. Bisa juga. Tapi saya ingin memberinya satu kesempatan terakhir. Saya pulang terlambat seperti ini. Mereka tidak ada satupun yang menelepon atau mengirim WeChat. Ternyata semuanya bisa tidur dengan tenang. Ah. Kak Tianjeng. Bukan. Kenapa kamu menelepon King? Kami berdua baru saja. Ngobrolnya terlalu larut. Tidak sengaja tertidur saja. Benarkah? Tanpa sengaja tidur bersama. Tanpa sengaja tidur di ranjang. Bahkan berpelukan. Itu kan karena kamu. Pulangnya terlalu larut. King melihatku sendirian dan kesepian. Lalu datang ke kamar. Menemani aku menunggu kamu. Sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ketiduran deh. Aku pulang terlalu larut. Kamu bisa telepon aku. Kamu bisa kirim pesan untuk mengingatkanku. Bukankah bisa di ruang tamu? Harus di kamar tidur saja. Di atas satu tempat tidur. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Halo. Aku sudah kembali sekarang. Kamu mau kita bertiga tidur bersama? Kak Tianjeng, mukaku sangat sakit. Sepertinya aku juga mulai dengar tinnitus. Jangan takut, aku akan membawamu mengoleskan obat. Ayo jalan. Sembarangan saja memukul orang. Ayo pergi. King, aku mau ambil jaket. Senling, kamu buka pintunya, ya, kamu gila. Buka pintu. Kamu yang buka pintu. Sungguh tak bisa diterima akal. Berpikiran sempit. Saatnya mengakhiri semua ini. Kepada Presiden Wang, saya menerima usulanmu. Bukan. Kenapa kamu kemarin malam seperti orang gila? Ibu sampai terbangun karena kamu membuat keributan di pintu. Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah tidur dengan Jia King? Lalu apalagi yang kamu mau kembali? Bukan Senling. Kamu sakit apa? Aku dan King tidur apa? Kamu justru adalah istri aku. Kamu masih tahu aku adalah istrimu. Aku bahkan mengira setelah Jia King pulang ke negaranya. Posisi ini seharusnya aku serahkan padanya. Bukan kamu. Kak Ling, jangan ribut lagi. Satu keluarga pergi jalan-jalan. Harusnya senang-senang. Jangan sampai aku membuat suasana hati jadi buruk. Begini, aku akan merasa tidak enak hati. Berani sekali kamu Melarang suamimu masuk rumah. untuk tidur. Kamu benar-benar sudah dimanja, ya? Lihat bagaimana kamu dimanjakan. Hei, kamu tahu tidak, suami itu adalah segalanya. Paham tidak? Kalau kamu tidak membiarkan suami masuk rumah, itu namanya durhaka besar. Hayo, lihat sikapmu yang menjengkelkan ini. Memang pantas dipukul.
akan aku pukul habis-habisan. Kamu harus jujur. Begitu kan? Kakak ipar, aku lihat kamu memang orang yang cerewet dan gampang marah. Kalau kamu terus seperti ini, kakakku pasti akan meninggalkanmu cepat atau lambat. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kita harus segera berangkat ke bandara sekarang. Kalau tidak, kita akan terlambat. Ling Ling, bawalah barang-barang ini saja. Kita naik pesawat, jadi tidak nyaman kalau bawa terlalu banyak saat pemeriksaan keamanan. Naik kereta jauh lebih nyaman. Bawalah barang bawaannya sendiri. Baiklah, kalian pergi saja. Aku akan bawa semua barang ini. Aku akan segera menyusul. Terima kasih, istriku. Ayo kita pergi. Cepatlah. Nona, Bagasi ini benar-benar diberikan secara gratis kepada saya. di dalamnya ada banyak barang bagus. Tenang saja, semuanya gratis. Aduh, terima kasih, adik perempuan. Semoga kebaikanmu dibalas dengan kebaikan. Amin. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Orang jahat juga akan menerima balasan jahat. Haha. 8 koper. Tidak ada satupun milikku. Inilah keluargaku yang aku rawat dengan susah payah. Dengan penuh perhatian, aku sudah menjadi kantong darah kalian selama 5 tahun. Mulai hari ini, aku tidak mau melayani lagi. Halo, hai, tolong batalkan untukku paket perjalanan keluarga ke Guangzhou, beserta pemesanan hotel. Lalu tolong pesankan lagi paket perjalanan mewah ke Maladewa. Terima kasih. Apakah masih perjalanan keluarga? Tidak, hanya saya sendiri. Berangkat segera. Pengacara Zhang, tolong buatkan kontrak perceraian untuk saya. Detailnya sudah saya kirim ke email Anda. Kami sudah memesan hotel ini. Kenapa kami tidak diizinkan masuk? Maaf, ini adalah hotel untuk anggota. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kami sudah memverifikasi. Tidak ada catatan pemesanan atas nama kalian. Silakan kalian segera pergi. Orang yang tidak berkepentingan. Ting, saya beritahu kalian. Kami ini orang-orang berpengaruh. Percaya atau tidak, saya bisa membuat kalian tidak bisa pulang. Ngomong banyak sekali. Cepat pergi. Ayo bertindak. Hei 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 hei. Ah, rok baru aku ini. Guo Tiancheng. Cepat telepon Sen Ling. Dia bagaimana mengatur jadwal kita? Kenapa bisa berantakan seperti ini? Baik. Pukul aku saja. Sen Ling, kirimkan aku kamar yang sudah kita pesan. Aku tidak bisa menemukan catatan pemesanan. Aku kok tidak bisa cek catatan pemesanan kamar ya? Oh, lupa bilang ke kamu, hotelnya sudah dibatalkan. Apa? Hotel sudah dibatalkan. Kalau begitu kita akan tinggal di mana beberapa hari ke depan. Kalian mau tinggal di mana saja juga boleh. Bukankah kamu, Sen Ling, sedang tidak waras? Hotel yang sudah dipesan dengan baik-baik saja. Kenapa kamu batalkan? Kamu sengaja, kan? Tidak mungkin. Guo Tiancheng, kamu dan teman kecilmu pergi berlibur. Biarkan istriku yang mengurus pemesanan kamar untukmu. Kalau ini sampai diketahui oleh rekan kerja dan atasanmu, mereka akan berpikir bagaimana. Aku. Lupakan saja. Saya tidak akan mempermasalahkan itu untuk sekarang. Cepatlah pesan semua hotel. Untuk beberapa hari ke depan. Buat juga rencananya. Atur semua jadwal perjalanan kita. Dengar tidak? Oh,
Baiklah. Kalau begitu, kamu tunggu saja pelan-pelan. Tidak apa-apa, barusan aku telepon dan marahin dia. Dia akan pesan hotel untuk kita, dan atur semua jadwalnya. Kak Tianjeng, apakah Kak Xiaoling marah lagi? Dia berani. Tidak apa-apa, dia pasti akan mengatur jadwal kita, dengan rapi dan teratur. Tenang saja. Bro, aku basah kuyup seluruhnya. Lebih baik kita pergi ke mall dulu beli baju. Baik, ayo, kita pergi beli baju. Halo, selamat datang. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Coba lihat di sebelah. Ini dia tasnya, model terbaru dari Siang Nai-Nai tahun ini. Istri saya selalu ingin membelinya, tapi dia nggak mau mengeluarkan uang. Kak King, lihat. Aduh, tas ini cantik sekali, Tianjeng. Aku sangat suka. Kamu suka? Kalau begitu kita beli saja. Wah, Pak, Anda benar-benar punya selera. Tas ini ya, semua toko kehabisan stok. Hanya toko saya yang punya. Kakak memang dermawan. Kalau suka sama yang kakak suka, beli aja. 50.000. Ini dia tasnya, harganya 50.000 satu. Aduh, Tuan, Anda benar-benar mengerti barang mewah. Sangat paham tentang barang mewah. Tuan, saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Bagaimana bisa? Maaf ya, saya ganti kartu. Ah, tidak apa-apa. Ini hari yang indah. Kamu dulu bawa kakak King. Pergi jalan-jalan ke sana. Lihat apakah ada yang kamu suka. Nanti aku akan bayar bersama. Baik, kakak King. Sini, silakan. Di sini ada pakaian. Ibu. Kamu masih punya berapa uang? Kasih aku dulu. Aku nggak punya uang. Aku cuma punya sedikit uang terakhir. Aku nggak punya. Aduh, Mama. Tidak ada. Sebentar lagi Senling akan mengirimkan 100.000 yuan itu kepada saya. Saya akan langsung mengembalikannya kepadamu setelah pulang. Bukankah kamu selalu ingin Kin menjadi menantumu? Kita harus menjaga dia, ya. Baiklah. Tunggu ya. Sudah selesai. Sudah dipilih ini. Tuan, total belanja 10.000 yuan. Hei. Ibu. Senling, cepat kirimkan 100.000 yuan ke sini. Uangku sudah tidak cukup. Kenapa butuh uang? Ibu. Ibu pingsan. Cepat kirimkan uangnya. Oh. Saya akan segera transfer uangnya. Putus. Cepatlah, cepat. Guo Tiancheng hanya mendapatkan 3.000 sebulan. Memberikanmu tas seharga 50.000.
benar-benar dimanjakan dengan hidup enak. Pria sampah. Pergi. Kamu kenapa belum sampai? Keretanya kan tidak terlambat. Cepatlah. Semua orang menunggu kamu. Menunggu aku untuk apa? Kita semua belum makan. Tidak ada uang. Guo Tiancheng, sekarang kamu bahkan tidak bisa makan. Apa kamu beli tas untuk Jia Qingqing? Kartu sudah meledak. Dompetmu lebih bersih dari wajahmu, kan? Itu kan karena kamu tidak mentransfer uang ke saya. Kalau kamu tidak bisa datang sekarang, kirimkan saja uangnya dulu. Keluarga besar ini sedang menunggu makan. Sudah tahu, sudah tahu. Segera transfer uang. Cepat dong. Halo. Halo. Masih mau bermimpi pakai uangku? Baru saja Senling meneleponku. Dia bilang dia akan datang sedikit terlambat. Mari kita pergi makan dulu. Tidak usah menunggu dia. Si Senling ini. Kamu bilang naik kereta saja. Sudah berlama-lama. Terlalu tidak masuk akal. Baiklah, aku tahu ada restoran top di dekat sini. Steaknya sangat enak. Aku akan bawa kalian ke sana. Mau makan yang semahal itu. Kalau jalan-jalan tentu harus makan yang enak. Kak Tiancheng, kamu pasti nggak mampu membayar, kan? Kenapa bisa begitu? Ayo, hari ini kita makan steak, ya. Aduh, Buat 4 porsi steak andalan di sini. steak andalan mereka. Ambil yang paling mahal. Saya mau ini, dan juga pencuci mulut ini. 1 porsi untuk masing-masing. Baik. Halo, tolong bawa saya sebotol Lafite tahun 82. Baiklah, selamat menikmati makan Anda. Saya pergi ke kamar kecil. Silakan pergi. Kenapa uang ini belum ditransfer? Telepon juga tidak diangkat. Kenapa kamu baru angkat telepon? Kalau kamu tidak angkat lagi, aku kira kamu sudah mati. Guo Tiancheng, lihat, apakah yang kamu katakan itu manusiawi? Aku sendiri duduk di kereta api dengan kursi keras sepanjang itu. Kamu tidak khawatir aku mengalami sesuatu, malah menuduh aku. Kamu bisa mengalami apa? Aku rasa kamu sengaja tidak mau mengirim uang ke aku. Iya, aku sengaja melakukannya. Guo Tiancheng, mulai hari ini, kau tidak akan bisa mengambil 1 sen pun dari aku. Sudah, sayang. Jangan marah lagi. Pertama, beritahu aku di mana kau. Aku akan cari mobil untuk menjemputmu. Tidak perlu, saya di Maladewa. Apa? Kita sekeluarga ada di Guangzhou. Kamu pergi ke Maladewa untuk apa? Saya mengganti tempat wisata secara mendadak. Maaf ya, silakan kalian bersenang-senang. Aku tidak mau ikut lagi. Senling. Kamu lagi ngapain sih? Kita sekeluarga sudah sepakat untuk pergi liburan. Kamu pergi sendirian dulu. Maksudmu apa sih? Iya, kita liburan sekeluarga. Kamu biarkan aku duduk di kereta kelas ekonomi sendirian. Duduk selama 36 jam. Membiarkan orang luar duduk di kelas utama. Maksud kalian apa? Aku sudah tahu, kamu masih marah karena hal ini. Kenapa kamu begitu picik? Sudahlah, aku sekarang tidak punya waktu untuk mempermasalahkan ini. Kamu mau pergi kemana saja pergi saja.
Sekarang aku bahkan tidak punya pakaian bersih. Cepat ambilkan koper kami. Bawa ke sini. Oh iya, aku lupa. Koper kalian hilang. Apa? Koper hilang? Bukan kamu ngapain sih? Kamu saja tidak bisa menjaga barang bawaanmu. Semua pakaian ganti. Dan barang-barang kebutuhan kita. Semuanya ada di koper itu. Kamu kehilangan ini. Bagaimana kita bisa bertahan 10 hari ke depan? Tidak ada cara lain. Ya, kalian ada 8 koper. Saya kan bukan Neza, yang punya 3 kepala dan 6 tangan. Jadi saya seorang diri, tidak bisa mengurus begitu banyak koper. Bukan. Hei. Hei. Selama bertahun-tahun ini, aku mengurus keluarga ini, bahkan tidak pernah pergi berlibur. Mulai sekarang, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku. Ayo, aduh. Minum. Bagaimana kabarnya? Tentang Shenling, tanpa sengaja, dia kehilangan koper kita. Apa? Koper kita benar-benar hilang. Krim perban hitam yang baru aku beli, masih di dalam koper itu. Dan juga lamer. Kalau dijumlahkan, semuanya sudah lebih dari 10.000. Selain itu, aku juga baru beli baju. Semua merek terkenal. Aku bilang, King, jangan buru-buru dulu. Dia kehilangan barang bawaanmu. Aku akan suruh dia ganti rugi. Halo, Shenling. Kamu cepat kirim uangnya sekarang juga. Semua barang bawaan yang kamu hilangkan. Kamu harus ganti rugi ke kami. Kamu harus beli semua barang itu lagi. Kamu kirim dulu 200.000. Kalau kurang, kami akan minta lagi. Dia malah memblokir aku. Gimana, Tian Sengge? Apa kata Sister Shenling? Dia tadi minta maaf sama aku. Katanya sebentar lagi dia akan transfer uangnya. Tuan, total pengeluaran Anda adalah 58.888 yuan. Tuan, limit kartu ini sudah habis. Ada apa ini? Xiaoling belum mengirim uang ke kamu. Dia belum transfer uangnya. Aku akan telepon kakak ipar. Aku yang telepon saja. Aneh, masih saja. Lalu, bagaimana ini? Kalau tahu begini, aku nggak akan pesan sebanyak ini. Ceritakan, bagaimana ini? Total pengeluaran 58.888 yuan. Siapa yang mau bayar? 55.000. Aduh, ya Tuhan, saya juga tidak punya uang. Kamu punya uang. King. Ini, uang seluruh keluarga kami, disimpan oleh Shenling. Sekarang teleponnya tidak bisa dihubungi. Kamu lihat, bisakah kamu membelinya terlebih dahulu? Aku akan memberikannya padamu setelah aku kembali. King. Tampak seperti manusia, tidak punya uang, tapi sok gaya. Mencari pria, tapi aku harus bayar sendiri. Lupakan saja, tidak mau melepaskan anak, tidak akan mendapatkan serigala. Keluarga mereka cukup kaya, hanya rumah itu saja sudah bernilai cukup banyak. Ayo, gunakan saja milikku. Tian Cheng, aku tiba-tiba teringat, aku masih ada sedikit urusan. Jadi, aku tidak bisa bermain dengan kalian dulu. Oh, baiklah, kami juga sudah bersiap untuk pulang. Ini dia. Tiket pulang, belum dibeli. Kamu bisa pinjamkan kami sedikit uang, agar bisa beli tiketnya dulu. Saya juga tidak membawa banyak uang tunai saat pulang ke negara ini. Hanya ada 100 yuan saja. Cukup. Kita naik bus jarak jauh saja. Terima kasih.
Siapa itu? Apakah kamu? Orang siapa? Ini Senling. Lihat aku pulang nanti. Ajar dia pelajaran yang baik. Bikin aku marah. Ibu. Cepat angkat teleponnya. Senling. Kamu mau ngapain? Kamu sudah memblokir seluruh keluarga kami. Kamu sudah keterlaluan. Kita semua sudah di rumah. Kapan kamu kembali? Saat ini saya tidak berencana untuk kembali. Bukan, Senling, kamu gila. Kalau kamu tidak kembali, bagaimana dengan Tian Mei? Dia akan segera mulai sekolah. Siapa yang memasak untuknya? Siapa yang membantunya mengerjakan PR? Ngomong-ngomong, kamu sudah bermain di luar begitu lama. Harus menghabiskan berapa banyak uang? Sudahlah, jangan bicara lagi. Cepat beli tiket pulang. Uang yang saya habiskan adalah uang saya sendiri. Itu bukan urusanmu. Saya ingin pulang ketika saya mau. Akan kembali secara alami. Bagaimana dengan Mei hari itu? Kamu tidak peduli lagi dengan Mei. Saya adalah kakaknya dia, bukan ibunya dia. Saya tidak berkewajiban mengurus dia. Lagi pula, bukankah dia bilang saya terlalu banyak mengurusnya? Kebetulan saya juga tidak ingin mengurusnya. Senling, saya memberi kamu waktu 1 hari. Besok pada waktu ini, jika saya tidak melihatmu, kita berdua akan bercerai. Aduh, kalau mau bercerai, ya bercerai saja. Aku takut kamu tidak berani pergi. Siapa yang tidak pergi, dia yang kalah. Oh, benar. Aku sudah mengirimkan surat perjanjian perceraian ke depan rumahmu. Coba cek apakah ada di kotak surat. Kakak, ternyata ada. Guo Tiancheng, saya sarankan kamu segera tanda tangani surat perjanjian perceraian ini. Lalu rumah itu bagaimana? Itu adalah harta saya sebelum menikah. Saya memberi kalian waktu 1 minggu untuk segera pindah. Ketika saya kembali, kalian masih tinggal di rumah ini. Aku akan mengusir kalian keluar. Ini tidak bisa dilakukan. Jangan pernah bercerai. Tiancheng, Kamu harus panggil dia kembali. Bicaralah baik-baik. Kalau sampai bercerai, Ting juga harus membuat dia keluar dari rumah tanpa apa-apa. Pak Wang, liburan saya sudah selesai. Bisa langsung mulai bekerja kapan saja. bagus sekali. Saya akan kirim mobil dan pengawal untuk menjemputmu. Aku menantikan kembalimu. Baik. Senling ini keterlaluan. Seorang wanita berkeluarga, bergelut di luar begitu lama, masih berani mengirimkan surat perceraian padaku. Kau tunggu dia kembali. Aku pasti akan menguncinya di luar. Nak, anakku, aku rasa Senling benar-benar marah. Kalau begitu, kali ini jangan lagi menyindir dia. Harus mengikuti keinginannya. Kamu harus ingat. Buat dia merasa putus asa. Itulah tujuan kita. Aduh, Mama, kamu terlalu khawatir. Senling sudah bertahun-tahun diajari olehku dengan patuh. Dia hanya sesekali meluapkan emosi saja. Kamu tinggal dengarkan aku. Aduh, Xiao Ling. Ini semua orang apa sih? Guo Tiancheng, bagaimana dengan pertimbangan soal kesepakatan? Bukan, Senling, kamu ini. Ini. Aduh, Xiao Ling. Kamu akhirnya pulang juga. Aduh,
Aku sudah bilang kan. Xiaoling kita memang paling perhatian sama keluarga. Mana mungkin tidak pulang ke rumah. Iya kan, Xiaoling. Lelah perjalanan ini, ya. Ibu akan buatkan makan untukmu. Kembali lagi memainkan peran baik dan buruk. Aku mau lihat, kalian akan berakting sampai kapan. Sudah cukup, di meja makan keluarga Guo. Bukankah aku tidak berhak duduk di sana? Aduh, lihat apa yang kamu katakan. Kenapa tidak punya hak? Xiaoling kita ini, paling berhak. Loh. Ibu akan buatkan makanan enak untukmu. Tunggu ya, hehe. Shen Ling, kenapa kamu bicara seperti itu sama ibu? Dia ibumu. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku rasa kamu cuma main-main di luar. Meninggalkan keluarga dan pekerjaan. Sendirian selama begitu lama. Lagi pula aku juga tidak bilang apa-apa padamu. Kamu mau aku bagaimana lagi? Ah! Kamu, sudah, cukup. Mengajari menantu perempuan tidak perlu dilakukan sembarangan waktu. Ayo, Xiaoling. Kamu lihat, ini dibuatkan khusus oleh ibu untukmu. Sup jamur putih dan biji teratai. Minumlah satu mangkuk untuk menenangkan diri. Kita sudah hidup bersama begitu lama. Kamu bahkan tidak tahu. Aku alergi terhadap biji teratai. Kamu benar-benar ibu yang baik untukku. Ini. Aduh, lihat ingatan ibu seperti ini. Aduh. Ini dibuat untuk Tianmei. Aduh, itu apa sih? Ibu akan buatkan kamu semangkuk lagi ya. Tidak usah, Tante, kamu. Kamu panggil aku apa? Tante. Aku sudah bercerai dengan Guo Tiancheng. Kalau bukan Tante, mau panggil apa? Ini. Shen Ling. Apa yang kamu katakan, sudah lewat. Aku sudah bilang di telepon. Dengan sangat jelas. Segera tanda tangani perjanjian cerai itu untukku. Agar kita berpisah dengan baik. Kamu. Xiaoling Kamu kok tidak memanggil aku mama? Tidak apa-apa juga. Tiancheng. Kamu ini bilang, orang yang tidak berguna. Sepanjang hari bikin Xiaoling marah. Aduh, seandainya aku adalah ibu Xiaoling, aku sudah lama Meminta putriku cerai darimu. benda yang tidak berguna. Cepatlah, cepat, minta maaf kepada Xiaoling. Cepatlah. Tangga ini benar-benar cepat ya. Aduh. Sudah, Xiaoling. Lihat, ibu sangat baik padamu. Kapan pernah ibu memarahimu seperti itu? Jangan marah lagi ya. Ayo kembali. Bukankah kamu bilang, siapa yang tidak pergi, siapa yang cucu? Aduh, itu salah saya. Tapi kamu sudah melakukan banyak hal yang berlebihan. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Setiap kali saya yang mengalah. Kamu tidak bisa memaafkan saya sekali saja. Bagaimana? Tidak ada yang saya katakan. Sebenarnya kamu tidak ingin membahasnya. Atau kamu sendiri sudah tahu bahwa membahasnya tidak ada gunanya. Bagaimana? Sekarang kamu tidak ingin jadi cucu, tapi harus berpura-pura jadi cucu. Aku sudah memberikan kompromi. Jangan terus-menerus meminta lebih ya. Tiancheng, kamu bilang. Mulutmu ini hanya minta maaf. Apa gunanya? Bukankah kamu sudah menyiapkan hadiah untuk Xiaoling? Cepat berikan padanya. Iya. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku pergi ambil ya. Ini tas favoritmu. Aku selalu ingat. Barang pasar malam. Kau tahu kan? Aku tidak akan berkata-kata manis. Tapi kebutuhanmu, aku selalu ingat. Untuk membelikanmu tas ini, aku menabung uang sangat lama. Akhirnya, bahkan sampai menggunakan dana pensiun ibuku. Ibu. Maaf. Nak, tidak apa-apa. Xiaoling akan mengerti niatmu. Uang segini tidak penting. Xiaoling. Maafkan aku. Tante. Apakah kamu tahu berapa harga tas ini? Ini. 1.200. Oh tidak. Paling tidak harus 5.000. Hari ini menjadi pengorbananmu. Semuanya sepadan. Ah, anakku, aku tahu. Ibu. Tas ini 50.000. Hahaha,
Aduh, Memang anakku yang hebat. ibu selalu bilang sama kamu, istri ini ya. Ini untuk rasa sakit. Kamu lihat, di dunia ini, berapa banyak pria yang mau membelikan. Tas semahal ini untuk istrinya. Xiaoling. Xiaoling, kamu harus benar-benar menghargainya. Benarkah? Bibi, Eh, tas yang Guo Tiancheng beli untuk Jia Qingqing, itulah tas asli seharga 50.000. Sedangkan barang jelek ini, tidak sampai 50 rupiah harganya. Sama sekali tidak berharga. bagaimana mungkin? Ini bukan barang palsu. Saya membelinya di toko resmi. Ada struknya juga. Benarkah? Toko mana? Ayo kita cek barangnya. Toko ini menjual barang palsu. Itu bisa jadi ganti rugi yang sangat besar. Ya. Di Guangzhou, kan? Dibeli di konter Guangzhou. Terlalu jauh, bagaimana kita pergi? Kita beli tiket pesawat sekarang juga. Tidak perlu pergi. Tas itu palsu. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan, supaya kakakmu bisa dengar. Aku bilang tas itu palsu. Harganya kurang dari 30 yuan di kaki 5. Cocok banget sama kamu. Kalau mau tas asli seharga 50.000, kamu juga harus lihat diri sendiri dulu. Tian Mei, jangan bilang apa-apa. Aduh, Kak, kalau dia mau cerai, biarkan saja. Pas kebetulan Kak Qingqing pulang, kamu menikahi Kak Qingqing. Biarkan dia jadi ipar aku. Aduh. Mei Mei. Urusan orang dewasa, kamu jangan ikut campur. Cepat pergi belajar. Hah, dia kira dia siapa sih? Hanya parasit di rumah ini. Parasit. Adik, mungkin ada beberapa hal yang kamu belum mengerti. Aku akan mengajarkanmu. Biaya sekolahmu sebulan harus 4.000 yuan. Ditambah makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Kalau begitu, pasti minimal 10.200. 10.200 tidak cukup. Aku minimal butuh 15.000. Kamu dan ibumu tidak menghasilkan uang. Kamu tahu berapa gaji kakakmu sebulan? Pasti dia lebih banyak penghasilannya daripada kamu. Benarkah? Kalau begitu, aku beritahu kamu sekarang. Kakakmu sebulan gajinya 3.000 yuan. Sudah 10 tahun tidak pernah naik gaji. Bro, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Gaji kamu cuma 3.000 sebulan. Aku mau cerai dari kakakmu. Kalian harus keluar dari rumah ini. Kalau begitu, nanti kamu dan ibumu sama-sama nggak menghasilkan uang. Gaji abangmu cuma 3.000 itu. Kalian makan, minum, sampai buang air saja jadi masalah. Kalian cuma bisa menunggu angin barat laut saja. Kamu istri yang jahat. Rumah itu harta bersama pernikahan. Kamu berdasarkan apa menguasainya? Rumah ini adalah rumah yang aku beli lunas sebelum menikah. Harta milikku sebelum menikah. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kakaknya. Adik perempuan. Belajarlah hukum dengan baik. Xiao Mei, segera pulang. Lalu apa yang terjadi? Kami masih punya Qingji. Kak Qingqing adalah orang yang kembali dari luar negeri. Pasti penghasilannya lebih banyak darimu. Jia Qingqing baru saja kembali ke tanah air. Dia bahkan belum punya pekerjaan. Menurut yang saya tahu, dia kembali karena tidak bisa bertahan di luar negeri. Itu sebabnya dia pulang. Kamu bicara sembarangan. Hari ini aku akan mengajarkan pelajaran untuk kakak Qingqing. Hanya beberapa pria ini ingin menakut-nakuti kita. Hari ini aku akan. Diamlah kamu. Tiancheng bagaimana bisa kamu memukul adikmu? Pukul aku. Mei Mei. Ini cincin pernikahan yang aku beli. Sekarang aku merasa, memakai yang sama denganmu itu menjijikkan. Segera tanda tangani surat cerai ini. Aku beri waktu 3 hari untuk kamu pergi. Kalau tidak, kita akan menempuh jalur hukum. Xiaoling, jangan pergi. Kalian sedang melakukan apa? Kalian sedang melakukan apa? Wah, Kakak Ling sudah kembali. Ini sudah bermain dengan berapa banyak pria sampai bosan. Kamu tidak tahu, saat kamu tidak ada, Tiancheng sangat khawatir.
setiap malam ini, memikirkanmu, sampai tidak bisa tidur. Benarkah? Bagaimana kamu tahu? Dia memikirkan aku setiap malam. Jangan-jangan, Guo Tiancheng kekurangan teman. Kamu menemani di samping tempat tidur setiap malam. Kamu. Ling Ling. King, bukan maksud seperti itu. Kita berdua baru saja video call. Kita berdua tumbuh bersama. Kalau ada masalah, kita pasti saling curhat. Jadi dia tahu. Kalian sahabat masa kecil. Bahkan di kelas 1 pun harus duduk bersama. Untuk apa aku butuh satu istri lagi? Ting. Kak Ling benar-benar orang yang cemburu kecil ya. Aku dan Kak Tiancheng memang tidak ada apa-apa. Bagaimana aku harus bilang supaya kamu percaya? Kak Tiancheng. Kalau tidak, aku akan pergi saja. Kamu lihat, kakak salah paham lagi. Aduh. Ling Ling, soal perjalanan waktu itu salahku. Kalau begitu, Xiao Qing juga tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kenapa kamu harus terus memegangnya? Ah. Kak Sen Ling, jangan marah lagi. Kalau kamu marah, Kak Tiancheng juga akan sedih. Kalau kamu punya amarah di hati, kalau mau marah, pukul saja aku untuk melampiaskannya. Benarkah? Kalau begitu, saya akan membantu orang lain. Hei! Xiao Ling, kamu sedang apa? Kamu berani memukulku, bukankah itu permintaan yang kamu ajukan sendiri? Satu saja tidak cukup, ya. Kamu. Kak Tiancheng. Kamu lihat, dia sudah membuatku berdarah. Bukankah kamu sangat hebat? Kamu cerai saja dengan dia. King, kamu tidak tahu. Saya tidak bisa sembarangan bercerai darinya. Saya akan datang sebentar lagi. Dia adalah CEO baru perusahaan kita, Nona Sen Ling. Kalian harus menyambutnya dengan baik. Tenang saja, Wang Zong. Ingat baik-baik penampilan Nyonya Sen. Aku akan naik ke lantai atas lagi, untuk memeriksa kantor direktur utama. Jangan sampai ada kesalahan. Baik. Hei, orang ini juga datang untuk menyambut Tuan Sen. Kenapa papan namanya masih tertulis aku mencintaimu? Ting. Tuan Sen itu orang yang bagaimana? Orang yang mengejar Tuan Sen banyak sekali. Pasti ini pria biasa saja, ingin mengungkapkan cinta kepada Tuan Sen. Sen Ling, aku mencintaimu. Masih ingat, kapan kamu pertama kali mengejarku? Kamu menghadangku di depan kantor. Hari ini giliran aku yang mengirimmu bunga. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Ling Ling, kembalilah. Cincin yang aku hilangkan, kamu bisa mengambilnya kembali. Kamu memang hebat. Keamanan, bawa dia keluar untukku. Jangan. Ling Ling. Hubungan kita selama bertahun-tahun ini, aku tahu kamu tidak bisa melepaskannya. Bukankah sebelumnya kamu selalu mengeluh padaku, tidak memberimu bunga? Hari ini aku memberimu. Mulai sekarang, aku akan berikan seluruh yang aku miliki untukmu. Kembalilah, oke? Dulu aku buta mata, sekarang aku tidak peduli lagi. Kamu tidak pantas. Ling Ling. Aku tahu kamu masih marah sama King. Aku berjanji padamu, aku tidak akan menghubunginya lagi. Aku minta maaf padamu, maafkan aku. Ini semua salahku, semua salahku. Maafkan aku, ya, maafkan aku. Kamu muncul dari mana? Berani sekali. Jangan katakan aku, kamu melakukan hal-hal yang lebih buruk dari babi dan anjing. Orang yang mendengar, semua ingin menangkapmu, bukan aku, kamu. Hei! Kamu ngomong sembarangan apa sih? Aku sedang bicara dengan istriku. Apa urusannya denganmu? Masih berani ngomong tentang istri? Kalau pergi jalan-jalan, pesan kelas 1 untuk King Mei, tapi malah membiarkan Sen Ling duduk di kereta ekonomi berwarna hijau. Kenapa nggak kepikiran dia adalah istrimu? Kalian semua menganggap Sen Ling sebagai kantong darah. Saat sapi dan kuda disuruh, kenapa tidak terpikir dia adalah istrimu?
Kamu sudah makan enak dari Senling bertahun-tahun, masih ingin makan hidangan yang mematikan. Pernahkah kamu berpikir dia adalah istrimu? Kamu sedang di mana? Mendengar gosip-gosip ini. Senling memberitahumu, tidak perlu dia memberitahuku langsung. Keluarga kalian pergi berlibur, semua itu berkat Senling yang sibuk. Dia bahkan minta aku untuk memesan paket VIP untuk kalian. Kalau kamu butuh bukti, tiket kereta dan struk pemesanan. Kita semua melihat orang yang berpura-pura, ternyata pria penggantung makan gratis. Mual. Masih pura-pura penuh perasaan di sini. Kalau aku bertemu dia, aku akan langsung angkat barang dan pergi malam itu juga. Senling, ini urusan rumah tangga kita. Kamu bagaimana bisa? Menambah-nambah cerita. Dan membicarakannya keluar. Aku menambah-nambah cerita dan bicara sembarangan keluar. Apakah ada satu kalimat pun yang bukan fakta? Aku mengerti, baru beberapa hari ini saja, akhirnya menemukan pria dari Ueno. Kamu. Aku akan mengungkapkan tentang kalian berdua, pasangan yang sangat menggemaskan. Aku akan melapor ke perusahaan kalian, agar bos kalian memecat kalian. Ting. Aku adalah bosnya. Kamu mau apa? Bagus sekali, Senling. Dasar tidak tahu malu, sekarang sudah dapat pria kaya ya. Jadi kamu sudah tidak menganggap suami bergaji 3.000 sebulan seperti aku. Kamu itu benar-benar Chen Simei versi perempuan di dunia nyata. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Cari orang kaya. Kamu tahu dia siapa? Ting, ini kita, CEO baru kita. Bapak Sen. Apa? Kamu bilang dia adalah presiden baru perusahaan kalian? Benar. Hari ini, kami datang untuk menyambut Pak Sen. Tidak menyangka, di sini juga melihat seorang pria biasa. Pertunjukan yang disutradarai sendiri. Senling, kamu jangan bohong padaku. Aku tidak peduli. Kamu itu bos dari perusahaan mana? Kita berdua belum bercerai. Kamu hanya seorang wanita bersuami, bergoda dengan pria lain di luar sana. Kamu tidak bermoral. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Saya sih bersih-bersih saja. Tidak seperti beberapa orang, yang hubungan dengan teman masa kecilnya tidak jelas. Aduh, ya Tuhan, teman masa kecil ternyata lebih penting daripada istri. Benar-benar rendah sampai ke tulang. Lalu kamu bisa dibilang apa? Wanita baik, ya, kita sudah menikah bertahun-tahun, tapi kamu belum juga memberiku anak laki-laki atau perempuan. Ternyata kamu sibuk merawat orang tua di luar. Nak, aku peringatkan kamu. Perhatikan cara bicaramu. Kalau tidak, akibatnya tanggung sendiri. Ting, ting. Mengancam aku bilang padamu, yang tidak bersenjata tidak takut yang bersenjata. Kalian para eksekutif dari grup internasional, sembarangan melakukan hal bersama. Aku akan pergi ke perusahaan kalian menuntut kalian, supaya orang-orang di perusahaan kalian, semuanya kehilangan reputasi. Aduh ini, apa yang harus kita lakukan? Perusahaan kita selalu memperhatikan reputasi. Ini, jika terjadi skandal, konsekuensinya sangat serius. Kenapa diam saja? Ingin aku tidak memberitahukannya? Bisa. Tapi kalian harus janji padaku, untuk menyerahkan saham perusahaan kalian. Berikan aku sedikit. Cepat pergi dari sini. Tawaran minum ditolak, malah minum hukuman. Aku sudah mengunggah masalah kalian ke trending topik. Kalian tunggu saja kehancuran reputasi kalian. Berita terbaru, seseorang membocorkan di internet bahwa istrinya sendiri, eksekutif wanita dari perusahaan internasional terkenal, Nyonya Sen, seorang eksekutif senior, saat sedang mempersiapkan pernikahan dan kehamilan, berselingkuh dengan eksekutif pria, terlibat dalam transaksi kekuasaan dan seks. Perusahaan besar ini benar-benar berani bermain, ya, cepat sebarkan ke grup biar semua tahu. Ih, benar-benar menjijikkan. Saya secara terbuka memboikot perusahaan ini. Berita terbaru, karena skandal eksekutif yang terus berkembang, harga saham perusahaan terkait mengalami fluktuasi. Menurut informasi, perusahaan induk yang berlokasi di luar negeri akan langsung menelepon, menangani insiden opini publik ini. Ya Tuhan, berita ini baru saja dirilis. Di internet sudah ribut sekali. Komentar-komentar ini, sebagian besar mencaci maki Pak Sen. Wang,
Saya memperingatkanmu, jika situasinya semakin memburuk, Dewan Direksi kami akan menarik investasi. Kamu harus menangani ini dengan baik. Shen Ling, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku sudah memberimu kesempatan untuk kembali padaku, tapi kamu tidak mau. Tapi kalau kamu mau memohon padaku, melihat hubungan kita sebelumnya, saya bisa memberi sedikit kelonggaran. Tolonglah. Kamu pikir hanya kamu yang menulis esai kecil di internet? Pak Shen membocorkan informasi. Ya, pria ini membentuk dirinya sendiri menjadi korban orang jujur. Sebenarnya sudah lama berkasih, hingga akhirnya mereka tidur di tempat yang sama. Bagaimana bisa? Kamu pikir itu selesai di situ? Pak Shen kembali mengungkapkan, dalam tanggapannya kali ini, tidak hanya menjernihkan hubungan antara saya dan Pak Wang, bahkan mengungkapkan pria brengsek dan selingkuhannya, jadwal perjalanan ini, pesanan tiket kereta kelas ekonomi keras, bahkan ada rekaman chat yang vulgar, semua dibagikan. Aku juga melihatnya, sangat teratur dan jelas, logika yang ketat, sungguh menghancurkan pria brengsek. Apa? Benda-benda ini, bagaimana bisa kau punya ini? Kau menyelidikiku. Jangan anggap orang lain bodoh. Aku hanya mengirimkan beberapa, hanya fakta objektif. Kenapa takut? Ini semua bohong. Kamu menyebarkan fitnah tentangku. Foto itu dibuat dengan AI. Rekaman itu diedit sebelumnya. Ini tidak nyata. Tak ada yang akan percaya. Tanggapan dari pasien sudah keluar. Ya, langsung ada lebih banyak komentar. Komentar ini bilang, ternyata si tokoh utama bertemu dengan pria brengsek. Syukurlah kebenarannya terungkap. Ya. Komentar ini bilang, pria brengsek seperti ini seharusnya keluar dan tertabrak mobil sampai mati. Di sini juga bilang, Memfitnah orang tanpa alasan. menyebabkan kerugian ekonomi sebesar ini. Harus membuka identitas pria ini dan menghukumnya. Tidak. Tidak mungkin. Kalian omong sembarangan. Kalian omong kosong. Omong kosong. Hei, bos. Guo Tiancheng. Kamu bangkai anjing busuk. Kamu memaki di internet sampai perusahaan saya juga kena. Mulai besok jangan masuk kerja lagi. Pergi sana. Bos, dengarkan saya menjelaskan. Bos. Bos. Kalian telah mengambil segalanya dariku. Tidak membiarkanku hidup dengan baik. Aku akan melawan kalian sampai mati. Kalau begitu, kita akan saling menghancurkan. Tangkap dia. Hei, lepaskan aku. Shen Ling, jangan biarkan aku bertemu kamu dan keluargamu lagi. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Aku ingatkan kamu, jika aku mengirim lebih banyak petunjuk lagi, kondisi keluargamu yang sebenarnya akan diketahui oleh semua orang, termasuk Jia Qingqing. Coba pikirkan baik-baik. Shen Ling, aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku tidak akan berdebat lagi denganmu. Aku tidak akan membuat keributan lagi. Bukankah kamu ingin menceraikan aku? Aku setuju. Aku setuju. Kota. Rakyat. Marga. Yo, bukankah itu dia? Guo Tiancheng, kamu mau cerai dariku duluan, lalu langsung menikah dengannya? Iya, lalu apa lagi? Lihat ini, Tiancheng sangat ingin menikah denganku secepatnya. Cepat-cepat tinggalkan wanita jelek itu. Kamu pasti sudah menyesal, tapi sudah terlambat. Aku menyesal. Asalkan dia tidak menyesal, itu sudah cukup. Ting, bagaimana mungkin dia menyesal? Dia menikahiku, dia malah senang, belum lagi merasa cukup. Aku benarkan, Tiancheng. Benar, Qingqing. Benarkah, Guo Tiancheng? Kamu yakin tidak menyesal? Sebenarnya aku. Jia Qingqing, kamu kemarin malam tidak ada internet, kan? Tidak scroll WeChat Moments. Ya, dia Guo Tiancheng sudah terkenal jelek di jalanan. Kamu masih menganggapnya istimewa. Ada apa ini? Bermain-main dengan kata-kata. Ayo pergi. Ayo ambil akta cerai. Tunggu.
King King, dengarkan aku menjelaskannya padamu. Apa yang mau kamu jelaskan? Orang yang harus menjelaskan ini adalah dia. Aku baru saja melihatnya. Kemarin dia menjelek-jelekkanmu sedemikian rupa. Menjelek-jelekkan hubungan kita berdua. Shen Ling, kamu nekat menyebarkan fitnah besar-besaran. Saya adalah orang ketiga, mengganggu pernikahanmu. Saat saya bertemu Tian Cheng, kamu bahkan belum tahu di mana dia. Benar-benar orang yang kejam. Saya hanya menyampaikan fakta kepada orang lain. Mengapa aku dianggap orang yang kejam? Itu semua hanya hayalanmu. Sekarang minta maaf kepada saya dan Tian Cheng. Sangat konyol. Minta maaf. Kalian juga layak. Saya mengerti, kamu adalah yang tidak bisa mendapatkan Tian Cheng. Pria yang begitu baik, makanya aku ingin merusaknya. Lembut dan perhatian secara alami. Berhasil dalam karir. Kondisi keluarga juga bagus. Dan dia punya kemampuan sendiri. Kamu nggak akan bisa menyentuhnya lagi, kan? Kamu pasti iri banget, kan? Jika saya bilang, rumahnya Guo Tian Cheng sebenarnya. Ah, baiklah, King King, jangan lagi bicarakan hal-hal di masa lalu. Saya dan dia, bagaimanapun juga adalah pasangan suami istri. Saya tidak ingin membuatnya semakin buruk. Lihatlah, sudah sampai sejauh ini, dia masih membelamu, fitnah dan pencemaran namamu, mendorong seorang pria luar biasa ke pelukanku. Kalau menyesal, silakan. Tian Cheng, mulai hari ini, aku jadi istrimu. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Baiklah, mari kita pulang. Oh, benar. Aku ada satu hal lagi yang ingin aku beritahu kalian. Tentang rumah. Kalau kamu tidak bilang, aku sudah lupa. Ngomongin soal rumah. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku mengakuinya, jika pihak A melanggar janji ini, tidak dalam, ditanggung oleh kedua belah pihak melalui negosiasi. Semua prosedur terkait, akibat dari pengalihan rumah. Tian Cheng dulu pernah mencintaimu. Tian Cheng dulu pernah mencintaimu jika pihak A melanggar janji ini. Tian Cheng dulu pernah mencintaimu. Namun antara cinta dan cinta, ada perbedaan. Surat janji pengalihan hak milik rumah. Kamu sedang apa? Tian Cheng sudah berjanji padaku, selama bayi di perutku lahir. Rumah ini akan atas namaku. Tian Cheng tidak pernah pelit padaku, tidak seperti beberapa orang. Bahkan tas pun tidak mampu dibeli. Tapi, itu juga bisa aku mengerti. Akhirnya, kuda yang bagus. Hanya kuda yang bagus yang cocok dengan pelana yang baik. Dan kamu tidak pantas mendapatkan apapun. Kamu tertawa apa? Kamu bahkan tidak punya rumah. Kamu segera akan tidur di jalan. Tapi kamu masih tertawa di sini. King King, jangan bicara lagi. Aku justru mau bicara. Aku memang tidak tahan dengan orang sepertimu, yang sebenarnya bukan apa-apa, tapi sok merasa hebat. Sekarang minta maaf padaku. Jia King King, bagaimana kamu bisa tahu? Pemilik rumah ini adalah dia, Guo Tian Cheng. Kamu yakin? Surat pernyataan ini sah. Rumah ini adalah milik Tian Cheng. Apa mungkin, kamu hanya seorang yang tidak berguna, parasit? Dulu dia berani bilang begitu. Itu karena dia mendapat keberuntungan dariku. Tapi dia sekarang sudah tidak berhak lagi. Kamu omong sembarangan. King King, dia cuma omong kosong. Ayo kita pulang. Apa aku omong sembarangan? Kalian lihat ini saja, pasti tahu. Halo, Bu, ada apa? Panggilan mama itu benar-benar lancar ya. Kelihatannya sudah terbiasa memanggil sejak lama. King King. Kenapa ponsel Tian Cheng tidak bisa dihubungi? Bukankah kalian sedang bersama? Cepat pulang ke rumah ya. Sekelompok orang masuk ke rumah kita. Mereka ingin mengusir kita keluar. Apa?
Aduh. Ibu, apa yang harus saya lakukan? Saya takut. Aduh, ya ampun. Di siang bolong seperti ini, kalian merampok di dalam rumah. Tolong, ada yang bantu. Kalian mau apa? Dengan alasan apa kalian masuk ke rumahku? Kalian tahu ini melanggar hukum, kan? Apa maksudmu rumahmu? Ini adalah rumah presiden kami. Kalian sudah beruntung tidak diusir. Itu sudah cukup baik. Masih berani bicara? Apa? Kami sudah tinggal di sini cukup lama. Ini rumah kami. Tahukah kamu, kalian para perampok, aku. Benar. Kami tinggal di sini. Ini rumahku. Saya mau lapor. Jangan buang waktu bicara sama mereka. Sekarang juga saya panggil tim penegak hukum untuk mengusir kalian semua. Baiklah, lapor. Kalau begitu, lapor saja. Pas banget. Aku juga ingin tim penegak hukum lihat sendiri bagaimana cara membantuku mendapatkan kembali utang 5 juta ini. Kenapa? Melihat surat utang 5 juta, ingin menghancurkan bukti ya? Bukankah kamu bilang tidak perlu membayar? Aku memang pernah bilang. Tapi aku juga tidak bisa melawan orang tertentu. Dengan tegas mengatakan, tidak akan menghabiskan 1 sen pun dari saya. Tidak peduli berapa lama pun, akan dikembalikan tanpa kurang 1 sen pun. Kalau sudah waktunya, kembalikan ya. Sen Ling, kamu benar-benar kejam. 5 juta. Tian Cheng, kamu berutang 500 juta kepada Sen Ling. Oh benar, bukankah sekarang kamu, istri Guo Tian Cheng? Bantulah dia membayar hutangnya, agar sedikit meringankan beban dia. King King, iya, keluargamu sangat kaya, 5 juta ini bagi kamu, bukanlah masalah besar, tolong bantu aku untuk membayarnya. Dari mana aku punya uang? Aku menikah denganmu untuk menikmati hidup, bukan untuk membayar utangmu. Kalau begitu tunggu saja jadi orang yang menunggak hutang. Nanti takutnya tidak bisa naik kelas 1. Tiket tempat duduk keras juga tidak bisa dibeli. Guo Tiancheng, aku mau cerai denganmu. King King, kamu tenang dulu. Asal Gunung Hijau masih ada, takutnya tidak ada kayu bakar. Kita satu keluarga, pergi ke rumahmu dulu sebentar. Kita pikirkan solusinya perlahan. Tinggal di rumahku. Dasar apa? Rumah yang aku sewa. Bagaimana bisa aku tinggal di sini? Kalian ini satu keluarga besar. Kamu adalah istriku. Sebelumnya saya juga tinggal di rumah istri saya. Apakah ada masalah dengan itu? Kau brengsek. Inilah cara kau memperlakukan suamimu. Sepertinya selama bertahun-tahun kau di luar negeri, tidak belajar apa itu 3 patuh dan 4 kebajikan. Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu. Guo Tiancheng, berani sekali kamu memukulku. Aku masih mengandung anakmu. Benarkah? Sen Ling, apa maksudmu? Kalian semua, bukankah dulu dikatakan aku tidak bisa punya anak? Laporan pemeriksaan kita waktu itu. Mungkin kamu belum pernah lihat, kan? Apakah kamu benar-benar mengira ini adalah masalahku? Lihatlah dengan baik. Kelemahan sperma. Aku. Bagaimana mungkin? Jangan pergi. Anak itu siapa? Anak itu milik siapa? Katakanlah. Kamu tidak boleh mengkhianatiku. Kita berdua tumbuh bersama sejak kecil. Aku sudah mengorbankan terlalu banyak untukmu. Kembalikan ponselku. Sayang, rawatlah anak kita dengan baik. Tunggu aku datang ke negaramu mencarimu. Kamu brengsek. Ling Ling, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku minta maaf padamu. Maukah kamu memaafkanku? Maafkan aku. Ling Ling, kami juga tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Ling Ling ah. Ling Ling, aku menyesal. Maafkan aku tidak bisa kehilanganmu.
Selamat datang kembali, Pak Sen. Baik, Tuan Smith. Merupakan suatu kehormatan bekerja sama dengan Anda. Belakangan ini, rumah sakit di kota ini mengalami sebuah kasus pembunuhan berantai yang kejam. Seorang pria karena istrinya, anak yang lahir memiliki warna kulit berbeda, menerobos masuk ke rumah sakit, membunuh istri dan anaknya lalu bunuh diri. Orang baik pasti dilindungi oleh langit. Orang jahat pasti akan mendapatkan balasan dari langit.